Saya Ritmi. Saya Hendra, kami dari tim rekrutmen PT Pama Persada Nusantara. Dari Departemen Organization, Development and Performance Management. Kita mau ngapain nih hari ini? Ya, Ngobrol kita apa nih? karena dari tim rekrutmen kali ya Bang ya. Kita ngobrol soal pertanyaan yang sering banget ditanyakan netizen nih Bang. Seluruh Indonesia Seluruh Raya. Indonesia Raya, betul. Kita mau ngobrol-ngobrol mengenai rekrutmen PAMA gitu. Tentunya karena banyak netizen yang penasaran, nanti kita akan jawab satu persatu pertanyaan yang paling sering muncul, biar teman-teman semua bisa tahu gimana caranya untuk daftar ke PAMA. Oke, nah kita udah disiapkan list pertanyaan nih Bang. Tapi aku juga belum tahu nih Bang apa aja yang ditanyakan. Aku juga belum tahu nih apa aja nih. Ini katanya sih list pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh netizen nih Bang, Kaum gitu netizen ya. Oke, mungkin kita buka satu-satu kali ya Bang ya. Oke, kalau begitu. Abang mungkin yang buka. Ini lowongan kerja PAMA semua ya, tapi kita lihat apa ini. Buka. Dari sini ya. Agak sedikit ini ya Mi ya. Oke. Pelan-pelan ya. Wah, ini nih yang paling sering muncul. Ini mungkin yang paling pertama ya. Iya. Lowongan kerja PAMA palsu. Oke. Mungkin kita jawab dulu nih Bang. Oke. Lowongan kerja PAMA palsu. Apa nih yang paling sering muncul terkait dengan lowongan kerja PAMA palsu Mi? Biasanya sih mungkin gini ya Bang ya, karena PAMA itu jadi salah satu lowongan terfavorit kali ya di antara lulusan-lulusan di lulusan-lulusan kampus, sekolah gitu ya. Makanya kayaknya ada oknum-oknum yang berusaha untuk ngambil keuntungan nih Bang dari lowongan kerja kita gitu ya. Biasanya modusnya tuh apa ya Bang ya biasanya? Modusnya yang paling sering terjadi itu adalah dengan mengatasnamakan PAMA tapi dengan modus meminta uang. Ya, betul. Meminta uang, jadi seolah-olah kita yang panggil, akunnya mirip dengan PAMA, emailnya mirip dengan PAMA, kemudian para kandidat diminta untuk transfer. Ditransfer uang ke ke rekening mereka tertentu, betul. dengan alasan bahwa nanti akan dikembalikan, di-reimburse. Betul. Biasanya sih mereka itu iming-imingnya adalah untuk bayar travel Bang. Iya, biaya travel atau untuk akomodasi ke kantor untuk di-interview. Betul. Padahal sebenarnya kalau PAMA itu tidak pernah membuka lowongan dengan meminta bayaran, dengan meminta kandidat untuk mentransfer ke kita gitu. Kita nggak pernah memungut biaya sepeser pun gitu ya Bang ya. Jadi kalau melamar di PAMA, ketika ada lowongan ingin join di PAMA, kita tidak pernah memungut biaya apapun. Jadi itu harus paham. Jadi ketika ada lowongan di PAMA yang mengatasnamakan kita dengan akun tertentu yang mirip, dengan ada meminta uang, berarti itu bukan dari PT Pama Persada Nusantara. Oke, nah terus sebenarnya ya kalau terkait dengan lowongan kerja palsu itu biasanya nggak cuma berkaitan dengan keuntungan secara material nih Bang, si oknumnya itu bisa jadi dia minta keuntungan secara popularitas juga. Jadi suka ada yang mencaplok iklan lowongan kita untuk di post di media sosialnya untuk dapat followers yang banyak gitu. Nah, yang dikhawatirkan adalah mereka mencantumkan link yang bukan link kita. Jadi itu juga berbahaya ya Sobat Insan PAMA ya. Nanti khawatirnya data kalian itu nanti bisa masuk tuh ke mereka bukan ke kita gitu. Apalagi data-data yang diminta itu kan data yang bersifat pribadi ya. Betul. Seperti KTP, kemudian dokumen katakanlah ijazah atau apapun. Nah, itu kan benar-benar sudah bisa dipegang oleh mereka. Jadi kalau biasanya sih modusnya menggunakan link yang mirip atau misalkan Google Form atau link tertentu. Betul. Nanti arahnya ke mereka gitu. Dan diisi baru masuk ke mereka. Itu yang dimanfaatkan mereka. Oke, makanya mungkin yang paling penting adalah yang perlu dicermati itu sumbernya ya. Gitu kan. Jadi iklan lowongan PAMA itu pastinya akan diumumkan di website resmi kita.
Ya, Website betul resmi kita sekali. itu karir.pamapersada.com. Ya, Atau biasanya publikasinya itu bisa di medsos Instagram. kita di Ya. Instagram, Ya. itu di @join_pama_persada, atau bisa juga nanti Sobat Insan Pama lirik-lirik Instagram Pama Persada Official. Nah, itu juga ada Tapi ada informasi Pama mengenai Persada Pama. official, tapi ada Pama Persada official. Official. Oke, Jadi banyak nama-nama yang dibuat mungkin kurang satu huruf atau lebih satu betul huruf. betul. Intinya adalah ingin menyamarkan Ingin seolah-olah menyamakan. itu dari Pama. Jadi Betul itu harus betul. benar-benar dicek oleh Cermati, itu ya. teman-teman atau sobat insan Pama di sana. List pertanyaan yang kedua. Tadi kan sudah aku yang buka, Mi. Oh, oke, Sekarang berarti giliran kamu. giliran aku yang buka. Oke ya. Wow. Oh, maaf ya. Oke. Bisa. Ya, 1, 2, 3. Lowongan kerja Pama berbayar. Tadi kayak sekilas, ya betul sudah dijelaskan. Jadi mungkin kita tekankan lagi bahwa lowongan kerja Pama itu tidak pernah memungut biaya sepeser pun. Gitu ya, Bang ya. Itu 1000% sangat benar. Atau mungkin Abang bisa cerita pengalaman kita pernah menangkap ini ya, pelaku. Oh iya. Oke. Jadi beberapa tahun yang lalu, jadi kan banyak informasi lowongan palsu ya. Jadi nggak hanya Pama, banyak juga perusahaan-perusahaan yang lainnya ya, perusahaan-perusahaan besar lainnya. Jadi sering banget ketika Sabtu atau mungkin hari kerja itu banyak teman-teman datang kantor menyatakan bahwa mereka dipanggil oleh Pama. Oke. Ketika dari sana, kemudian kita tanya lebih dalam lagi, ternyata mereka diundang ke kantor kita, infonya mau interview, mereka sudah transfer. Nah, kemudian kita telusuri, kita temukan semakin lama semakin banyak gitu ya. Kemudian kita Modusnya sama ya, Bang ya? Sama, Berarti modusnya minta uang ya. Akhirnya kita bekerja sama dengan pihak kepolisian, kemudian kita usut dan akhirnya kita bisa menangkap para pelakunya. Jadi belajar dari situ, mungkin teman-teman harus lebih jeli, lebih detail ketika lowongan, langsung aja kontak ke informasi resmi dari kita ya, baik dari website, dari medsos, kemudian dari bisa dicek nomor kontak resmi kita, jadi bisa langsung dihubungi ke kita langsung, sehingga tidak terjadi korban penipuan selanjutnya gitu. Oke, baik, kita langsung masuk ke list pertanyaan yang ketiga. Giliran Abang nih yang buka. Ini yang nyiapin siapa ya? Yang nyiapin dari pertanyaan netizen ya. Dikumpulin ya, yang paling sering ditanya ya. Tahapan seleksi. Tahapan penting. Jadi mungkin tadi bisa bercerita tentang pengalaman waktu ikut seleksi di Pama dan akhirnya gabung di Pama. Oke, mungkin kita ngomongin dulu tahapan seleksi yang ditanyakan ya. Nanti sekalian aku bercerita pengalamanku ketika masuk ke Pama. Jadi kalau tahapan seleksi di Pama itu memang cukup panjang dan memang secara waktu emang cukup lama ya, Bang ya. Karena memang tahapannya panjang sih sebenarnya gitu kan. Mulai dari seleksi administrasi, terus kemudian psikotes, lanjut interview psikolog, setelah itu interview user. Mungkin untuk yang level D3 SLTA, setelah interview user itu lanjut MCU. Medical ya. Nah, sementara untuk yang level pendidikan S1 ke atas itu setelah interview user lanjut interview dengan division head. Setelah itu lanjut interview dengan DIC, Director in Charge. Nah, baru kalau misalnya lolos itu akan medical check up. Ya, terakhir medical check up ya. Oke. Kalau pengalaman aku waktu masuk ke Pama sih sebenarnya sama ya, sesuai dengan flow gitu ya. Aku apply. Jadi kalau aku sih dulu lihat dulu nih posisinya gitu kan. Aku lihat dulu nih posisinya. Terus betul posisinya, tuntutan pekerjaannya apa, terus kualifikasinya apa gitu kan. Nah, terus biasanya sih kalau misalnya mau apply itu lihat-lihat dulu ya, riset dulu gitu kan, Pama itu perusahaan apa. Mungkin aku bisa cek juga tadi IG Pama Persada Official gitu kan, supaya aku lebih mengenal
ini PAMA ini perusahaan yang cocok apa enggak sih buat aku gitu Ya, kan. bergerak di bidang apa? Betul, budaya kerjanya seperti apa Ya. gitu kan, tuntutannya seperti apa gitu kan, bagaimana di sana interaksi karyawannya dan sebagainya, kegiatannya apa aja gitu. Nah terus, aku cek-cek lagi lokasi penempatannya di mana gitu kan. Nah, setelah itu ya aku coba untuk ini Bang, coba untuk, apa ya, memastikan dulu nih, cocok apa enggak nih aku dengan, apa namanya, iklan lowongan itu gitu kan. Karena kalau misalnya nanti aku coba-coba, ya nggak mau juga, soalnya kan ya sayang waktu juga kali ya gitu kan, saya sayang waktu, ya, nanti si rekruternya juga ya sayang energi dan waktu Ya, juga gitu kan. iya, Heeh. resource-nya ya. Ya bener. Jadi ya pas udah yakin baru tuh aku apply. Setelah itu, eee, seminggu itu langsung dipanggil untuk psikotes, Mhm. terus, lanjut interview psikolog, ternyata lolos juga gitu kan. Iya. Lanjut interview user, terus interview, division head di IC dan Jadi medical check up, terus udah sebenarnya sempet kaget juga sih, oh sampai di IC ya gitu kan ya, untuk, interviewnya gitu kan. Karena biasanya kalau di perusahaan lain kan, kalau di IC itu untuk level-level, manajerial ya ya, biasanya gitu kan. Tapi ternyata kalau di PAMA itu fresh graduate aja itu, di-interview sama di IC juga ya. gitu. Jadi Jadi cukup panjang perjalanannya, cukup panjang cukup ya. panjang, heeh. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di lowongan PAMA itu sangat beragam ya. Jadi kualifikasinya sangat beragam, kemudian multi Ya, background ya, mulai dari tim yang teknikal banget yes, sampai tim yang support juga ada ya, ya. Kemudian juga kita backgroundnya juga macam-macam nih. macam-macam, Ada teman-teman yang betul. dari lulus SMA atau SMK, kita juga buka lowongan. Mostly itu di operator Operator mekanik ya. mekanik, ya. Ya, kemudian yang kedua dari teman-teman yang apa anak kuliahan Ya, ya. Dari teman-teman yang D3 juga kita D3 buka, S1, bahkan S1 ke atas juga kita buka. Intinya adalah riset, riset dan riset. ya, Jadi posisi mana yang sesuai dengan apa namanya profil teman-teman atau sobat betul. Pama, dicek, kemudian minatnya seperti apa, baru dipelajari, baru Dipelajari, kemudian diberikan betul. lamarannya gitu. Jadi dipelajari dulu baru apply gitu kan. Ya, Bukan apply dulu nanti gimana nanti gitu kan. ya. Ya. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sekarang giliran aku kali ya, Bang ya. Jadi kita gantian ya. Oh. Oh, ini pas banget. Nah, Lowongan kerja PAMA fresh graduate. fresh graduate. Kita itu paling banyak merekrut teman-teman Fresh fresh graduate, graduate. Jadi betul. 90% lebih Ya, ya karyawan PAMA itu dari fresh graduate. ya. Nah, pertanyaannya, kenapa sih PAMA kalau buka lowongan yang dibuka fresh graduate melulu? Ya. Kira-kira kenapa, Mi? Karena, setauku kalau PAMA itu dia fokus untuk develop people ya, Yes. dan, maunya punya, apa ya namanya, punya manpower yang di-develop-nya justru dari nol, Ya. gitu kan, supaya nanti bisa kebentuk militansinya gitu, Bang. Kalau misalnya meng-hire experience itu kan biasanya Konteks tertentu ya. ya, Ya. konteks tertentu gitu. Konteks tertentu memang kita ada ya merekrut experience tapi sangat jarang ya, Bang ya? Amat sangat jarang Jarang, sekali. Jadi betul. kalau di kita namanya FGDP ya, Ya, Fresh FGDP, Graduate development Development Program. program. Mungkin di tempat-tempat lain mungkin ada yang namanya MT kali ya, Yes, Management Trainee atau ODP, Officer ODP ya, Development development Program. program. Jadi ya sebenarnya Mirip-mirip mirip-mirip lah, ya. Nah, kita buka FGDP itu bahkan dari operator mekanik kita juga kita magang namanya. ya, Jadi kita growing from within. ya, Jadi PAMA itu punya keyakinan ketika kita ingin develop karyawannya itu benar-benar mulai sejak awal. yes, Sehingga di situ juga bisa apa namanya dibentuk ya value yang sama, ya, frekuensi yang sama, kemudian untuk developmentnya. Jadi teman-teman ini yang dari fresh graduate ini di-develop apa namanya jenjang karirnya itu benar-benar melalui proses yang dari fresh banget ya. ya, betul. Jadi
punya militansi yang sama, Mhm. kemudian punya terutama culture dan corporate value yang Yang sama sama, dengan betul. yang ada di PAMA. Sama. Kira-kira begitu. Betul, banyak banget sih Bang sebenarnya yang nanya tuh di DM-DM, Ya. dia merasa bahwa jadi banyak netizen yang nanya, sobat sobat insan PAMA ya kita sebutnya ya. sobat insan PAMA ya. Banyak yang nanya, mereka itu berpikirnya kita hanya merekrut orang-orang yang berpengalaman aja Bang, padahal itu mitos ya Bang ya. Ya. Justru PAMA itu tadi, 90% lebih bahkan ya Bang ya, kita, merekrut fresh graduate dari berbagai level. Yes. Kalau untuk level D3 S1 itu namanya Fresh Graduate Development Program, tapi kalau untuk level, SLTA kebanyakan kita merekrut untuk operator dan mekanik magang. Betul. Oke. Tapi jangan salah loh, saya waktu pertama kali masuk PAMA cukup kaget ya. Jadi karyawan terbanyak di PAMA itu kan operator dan mekanik. Ya, betul. Hampir 60-70% ya. Jadi operator itu yang Populasinya ya, yang secara populasi. mengendarai alat berat ya, yang menggerakkan alat berat. Kemudian kalau mekanik kan yang melakukan maintenance terhadap alat berat ini. Jadi ternyata teman-teman yang masuk operator ini sama mekanik ini itu benar-benar dari lulus SMA atau SMK. Nah, khususnya untuk operator. Ya. Jadi kalau kita lihat ke tambang kan, ini kok alatnya kok besar-besar. kedengarannya gede-gede banget ya. Ternyata setelah kita cek, kebanyakan dari teman-teman itu belum bisa bawa mobil. Oh iya, sebelumnya ya? Sebelumnya. Bahkan motor pun belum bisa. Belum bisa. Ada juga yang sepeda nggak bisa. Ya. Tapi kita develop, kita dari punya namanya nol, training center. betul. Dari awal, dari yang nggak bisa bawa mobil, tiba-tiba bawa truk yang segede itu. Ya. Jadi artinya kita di PAMA itu sangat fokus yang namanya development ya. People development ya. Pertanyaan yang selanjutnya. Oke. Apalagi ini giliran aku ya? Oke, giliran Abang. Udah bisa baca tuh. Ini kayak ini umur. Kata netizen yang susahnya masuk PAMA ya. Sama seperti yang buka ini ya. Tapi enggak sebenarnya. Iya. Lowongan kerja PAMA umur. Umur ini usia ya? Oh, iya. Sama ya. Ya, bisa diceritakan Ritmi, umur berapa yang kita cari ya, yang kita cari. Anak-anak muda tentunya. Karena tadi kita fokusnya banyak di fresh graduate, ya pasti kita nyari ya umur baru lulus ya Bang ya, gitu. Betul, kan. Dari lulus. Jadi itu kayaknya udah logikanya begitu, karena kita cari fresh graduate tadi biar di develop dari nol gitu kan. Jadi kita nyarinya bener-bener yang baru lulus. Kalau untuk level D3 dan S1 secara usia itu maksimal di 27 tahun. 27 tahun, betul. Teman-teman calon ini ya. Fresh Graduate Development Program untuk level D3 dan S1, betul, untuk staff. Tapi kalau untuk operator dan mekanik itu ada 2 nih Bang. Kalau untuk yang operator itu usianya maksimal 23 tahun. Sampai saat ini 23 tahun. Sampai saat ini sampai 23 tahun. Tapi nanti kalau misalnya memang ada perubahan, kita biasanya akan info-info ya Bang ya. Nanti kita update melalui IG kita. Betul, kalau misalnya memang ada perubahan. Juga website karir kita. Ya. Jadi kita infokan di sana. Betul. Kalau untuk mekanik itu maksimal 25 tahun. Itu mekanik ya? Mekanik. Jadi mekanik magang. Beragam ya? Sangat beragam. Itu cukup untuk fresh. Kalau experience. Kalau untuk experience kita itu juga buka, tapi memang tadi kontekstual dan itu sedikit banget ya Bang ya. Secara usia kita ada batasannya di usia 35 tahun. Tentunya dengan pengalaman harus lebih dari 6 tahun ya Bang ya. Minimal 6 tahun. 6 tahun di bidang yang sama sesuai dengan posisi yang dilamar. Kalau singkatnya backgroundnya itu harus linear. Jadi, betul. Kalau dia misalkan ingin menjadi misalkan contoh nih engineer. Iya. Engineer di bidang sipil kita. Iya. Kalau kita main infrastruktur engineer. Yes. Ya tentunya backgroundnya harus di bidang sama. tersebut. Betul. Gitu ya. Jadi 6 tahun itu harus linear gitu kan. Nggak bisa dicampur-campur. Nanti kita ada uji kompetensi juga soalnya. Ya, secara flow proses mungkin itu berbeda ya. Kalau yang
experience ya Bang ya. Ya, karena poinnya atau titik beratnya adalah di kompetensi. Kompetensinya, Ya. betul. Umurnya tadi berapa? 35 Maksimum 35 tahun. tahun Ya. dengan pengalaman minimal 6 tahun. Tapi itu juga tidak hanya untuk staff ya. Tidak Tapi hanya untuk staff. kalau kita ada kebutuhan operator atau mekanik juga berlaku sama ya. Berlaku sama. Pengalaman minimal 6 tahun, kemudian Usia usia maksimal maksimal 35 tahun. 35. Teman-teman operator pasti udah paham ya. Ada juga di sana versatility. Versatility-nya dilihat. Ya, betul. Oke. Oke, mungkin lanjut ya Bang ya. Lanjut, Ritmi, lanjut. Ada 2 lagi pertanyaan. Tadi kan sudah aku. Oh, sekarang giliran aku. Maaf ya. Lowongan kerja PAMA di mana? Tadi kita ada mention juga ya. Di mananya itu berarti informasinya ya, informasinya. Yes. Secara informasi tadi sudah kita mention di awal, untuk iklan lowongan kerja PAMA itu akan kita gitu. betul. Nanti mungkin ada ini ya, ada tulisannya ya. Nanti ya kita sampaikan teman-teman ya. Itu akan kita publish di website karir kita, yaitu di karir.pamapersada.com, yang kemudian kita biasanya akan publikasikan di IG kita, yaitu di join_pamapersada, atau bisa juga di LinkedIn kita di Pama Persada Nusantara. Dan biasanya juga akan di-repost oleh akun resmi Pama Persada, yaitu Pama Persada Official. Ya. Jadi di situ ya. Di situ. Jadi teman-teman atau sobat Insan Pama, jika ingin mengetahui lowongan Pama, kita lagi di mana aja, kita pasti akan posting di sana. Kemudian misalkan kayak kemarin itu kamu dari ITB ya? Ya, kemarin ada kampus hiring Bang. Hiring. Ya, di ITB. Sebelumnya ada tim UGM, betul. juga. Ya. Nah, ke depan kita juga akan banyak kegiatan di kampus-kampus yang lain. Nah, tetap dicek medsos kita. Nanti kita akan sampaikan mengenai kegiatan kita apa di sana. Apakah kita kampus hiring? Ya. Apa kita langsung direct recruitment, atau juga misalkan kita ada kegiatan atau informasi lowongan, jadi bisa langsung dicek. Betul. Di situ. Biasanya sih kalau kegiatan kampus hiring kita akan kerjasama sama karir centernya kampus ya Bang ya. Ya, betul. Jadi nanti kalau misalnya kita mengumumkan ada kegiatan kampus hiring, itu silakan dicek juga di kampus tersebut yang kita mention gitu kan. Karena pasti kita akan kerjasama juga dengan karir center di kampus-kampus tersebut gitu ya. Selain betul sekali. Nah, aku juga mau pengen ngomong nih Mi. Jadi tips and trick ke teman-teman atau sobat Insan Pama. Jadi kalau ingin tahu Pama itu seperti apa, ya sering-seringlah ya lihat website kita, seperti juga IG-nya kita, Pama Persada Official dari corporate ya. Jadi teman-teman tahu tuh perusahaan kita lagi ngapain, terus bergerak di bidang apa, kemudian kebutuhan kompetensi seperti apa. Jadi teman-teman itu sudah update gitu ya. Kemudian dilihat minatnya, karena banyaknya lowongan, banyaknya multi background kompetensi atau jurusan. Nah, tinggal dilihat aja. Terkadang juga ada jurusan yang sama, tapi posisi yang dibutuhkan beda. Nah, tinggal lihat tuh job profile-nya seperti apa, kemudian pekerjaannya seperti apa, tinggal kembali lagi ke diri sendiri, pengennya seperti apa yang diinginkan gitu. Oke, Bang. Ini kita last question nih Bang. Save the best for the last. Ini apa ya? Aku takut ini susah nih pertanyaannya Bang. Kalau ada yang bisa dipermudah, ngapain dipersulit ya? Oh, ini nama kota ya, Mi? Iya, lowongan kerja Pama Balikpapan. Nih kayaknya Balikpapan. Bang Hendra lebih expert nih jawabnya. Jadi sobat-sobat Insan Pama itu perusahaan mining contractor ya, awalnya. Walaupun sekarang kita udah bergerak di bidang energi, kemudian kita bergerak di bidang mineral, dan kita juga punya banyak lokasi kerja. Jadi kita punya banyak job site. Job site itu apa sih? Job site itu lokasi tambang tempat kita kerja. Nah, selain job site,
kita punya yang namanya kantor support Support office. office. Betul. Atau kalau di tempat lain namanya representative office. Jadi kita ada di Balikpapan, kemudian Ada kita di ada di Banjarmasin. Banjarmasin, kemudian kita ada di Palangkaraya. Betul. Di Sumatera kita ada di Palembang. Palembang. Tapi kalau kita bilang Palembang, ada teman dari Palembang, oh bukan gitu bang ngomongnya, Plembang. Oh gitu. Jadi Oke. Plembang ya, Ya. PMP ya, Plembang ya. Palembang. Oke. Jadi kantor kita yang di sana itu kita juga minta apa namanya berkoordinasi ya. Ya. Jadi mereka jika ada kebutuhan juga kita buka lowongan di sana. Nah di Balikpapan ini. Nah Balikpapan ini termasuk kota yang sangat banyak dilalui oleh orang Pama. Ya. Karena job set kita mostly paling banyak ya, cukup banyak di Kalimantan Timur. Jadi ketika mau cuti, mau datang dari cuti, mau kerja, itu transitnya di Balikpapan. Ya, Nah, betul. kita punya di sana namanya kantor perwakilan BPOP, Balikpapan Operation Office ya. Soalnya suka ada yang nanya nih, kan kita itu job site-nya atau tambangnya itu kan di Kalimantan ya, Yes. banyaknya. Tapi kok katanya informasi lowongannya atau buka lowongannya itu kenapa di Jawa, kenapa di ITB, kenapa di UGM, kenapa di SMK Jawa Tengah gitu kan, Jawa Timur. Nah, itu kenapa ya, Bang ya? Karena kita adalah NKRI. Oh, gitu ya. Jadi gini, Ternyata. sebenarnya Pama itu juga sangat aktif untuk melakukan rekrutmen di area kerja kita, Betul. lokasi-lokasi di area kerja kita. Jadi misalkan kita punya project di Tenggarong, Ya. ya, kita ada project Baya namanya. Kemudian ada di Indo ya, di Bontang ya, sampai ke ujung ke Berau ya, project Pama Berau ya, di customer kita di sana. Jadi kita itu selalu buka lowongan untuk teman-teman Sekitaran situ lokal. juga ya, Iya, betul. kita buka wajib di sana. Bahkan sekarang itu bisa 1 sampai 2 kali Ya, per tahun per tahun. kita buka Ya. continue. Karena apa? Karena kita concern juga untuk bagaimana melakukan pemberdayaan untuk teman-teman kita yang ada di sana. Sekitaran tambang. Ya, kita Betul. karena komit juga dengan program ESG, kemudian kita komit dengan program DEI ya, diversity. E-nya apa, Mi? Equity. I-nya apa? I-nya inclusion. Nah, inclusion atau ada yang bilang inclusivity. Jadi teman-teman yang di daerah project-project Pam berada, jangan khawatir. Kita juga buka ketika kita ada kebutuhan manpower atau tenaga kerja, kita pasti kok buka di sana. Ya. Karena itu juga sudah komitmen daripada Pama. Untuk melakukan Betul. empowering. Jadi sebenarnya itu hoax ya Bang ya, kalau misalnya kita hanya merekrut source dari Jawa aja. Khusus Balikpapan. Ya. Balikpapan karena kantor perwakilan kita atau subordinasi kita yang paling banyak aktivitasnya. Jadi terkadang kita minta bantu juga di sana untuk untuk membuka lowongan ya, untuk mengakomodasi teman-teman kita yang dari area Kalimantan Timur. Ya. Juga Samarinda juga. Ya. Kita juga buka di sana waktu itu. Tapi intinya adalah Pama itu akan menerima atau akan memproses dari berbagai suku, wilayah, semuanya. Budaya semuanya yang ya. Penting lulus. Ya. Yang penting sesuai kualifikasi yang penting kita sesuai dengan kompetensi yang kita butuhkan. Kualifikasinya. Jadi kita tidak melihat dari mana backgroundnya, kita tidak melihat dari berasal. Betul. Tapi ketika dia submit lowongan, nanti kita akan proses. Ketika dia memenuhi kualifikasi dari step tadi ya yang kamu terangkan tadi, dari step administrasi sampai ke medical, jika dia lulus maka kita akan menerimanya. Proses, betul. Jadi semua orang asalkan sesuai kualifikasi itu punya kesempatan yang sama. Dan khusus saya highlight lagi ke teman-teman yang lokal ya. Jadi jangan khawatir. Jadi banyak banget yang hoax ya. Tolong teman-teman yang ada di Kalimantan, di mana lagi? Di Sumatera. Kalau Kalimantan kita ada di Kalimantan Timur, ada di Kalimantan Selatan,
Selatan, ada di Kalimantan mana lagi, Mi? Tengah, Tengah, timur, barat. selatan. Selatan. Kita belum punya. Oh iya. Nah, kalau di Tengah, Sumatera, timur, selatan ya. kalau di Sumatera Sumatera kita Selatan. ada di Sumatera Selatan. Kemudian kita ada proyek terbaru di Sulawesi. Tepatnya di Morowali. Jadi kita selama ini kan PAMA dikenal kalau tambang itu tambang batu bara ya. Ya. Nah, start dari tahun kemarin kita sudah mulai masuk ke nickel project. Jadi ke depan kita banyak proyek-proyek yang berkaitan dengan mineral. Ya. Kalau dalam bahasa kerennya tuh kita cari yang rare mineral. Jadi nggak hanya kalau kita stick rare gitu ya. Tapi di mineral juga ada namanya rare mineral yang punya nilai tinggi. Berarti tunggu aja ya untuk teman-teman kita di Sulawesi ya. Sulawesi. Teman-teman kita yang di Papua. Oh iya. Dan juga ada proyek di sana. Ya. Jadi kita semua wilayah ya. Sumatera tadi ada, kemudian Kalimantan ada, Sulawesi ada. Next, dalam waktu dekat kita ada proyek juga di Papua. Mungkin kita mau kasih tips and trick mungkin Bang untuk Sobat Insan PAMA yang mau mendaftar nih di PAMA. Ya. Supaya ini juga lagi ada lowongan loh. Ya, kalau aku lihat sih di website kita tuh ada 16 lowongan aktif nih. Kalau jadi nanti lowongan itu formasi ya. Formasi posisi yang kita buka ya. Ya. Ada 16. Ada 16 posisi yang kita sedang buka ya. Sampai akhir Februari. Sampai akhir Februari. Awal Maret, betul. Yang terpenting adalah ketika Sobat Insan PAMA mau melamar di PAMA, teman-teman riset dulu, cek dulu validitas dari iklan lowongan yang Sobat Insan PAMA terima. Kalau misalnya sudah yakin itu adalah iklan lowongan yang asli, pelajari posisi, lalu tuntutan tugas, uraian tugas dan kualifikasinya itu semuanya udah kita cantumkan ya di iklan lowongan. Jadi bisa Sobat Insan PAMA pelajari terlebih dahulu, lalu lakukan riset gitu ya. Betul. Setelah itu lakukan self assessment nih Bang. Ya, ini yang sering banget kayaknya Sobat Insan PAMA tidak lakukan. Tidak melakukan self assessment membandingkan antara kualifikasi yang kita butuhkan dengan kualifikasi dirinya gitu ya. Kalau misalnya udah cocok, udah fit nih secara kualifikasi, baru apply gitu. Jangan apply dulu, bingung, kan? Baru bingung gitu kan. Bahkan setelah ikut proses seleksi biasanya suka ada yang oh ternyata ini penempatannya untuk di job site ya. Nah biasanya kayak gitu kan. Jadi riset dulu baru memutuskan untuk apply setelah self assessment ya. Cek dulu kesesuaiannya. Ya, betul banget karena setiap lowongan yang kita publish itu informasinya lengkap. Bahkan kita sampaikan kalau penempatan di job site kita ada roster kerja. Ada roster kerja itu sudah disebutkan juga, betul. On-site 2 minggu off-site. Jadi cuti ya. Dan itu juga ditanggung oleh PAMA semuanya perjalanannya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk posisi tadi. Posisi, betul. Jadi benar-benar dipelajari posisinya kira-kira sesuai nggak dengan minatnya seperti apa. Kemudian lagi tolong dicek benar-benar itu merupakan informasi resmi dari PAMA. Ya, jangan sampai ketika teman-teman atau Sobat Insan PAMA masuk, datanya diambil, kemudian disalahgunakan, itu jadi lebih rugi ya, rugi banget. Infonya ya yang kita lihat di media, kalau ngelamar di PAMA itu sulit banget ya. Ya, sulit banget, tesnya sulit banget, apalagi interviewnya. Mesti masuk perusahaan yang top 10 tersulit katanya interviewnya. Nah, itu kira-kira gimana sih Mi? Untuk menghadapinya seperti apa, atau kira-kira ada tips atau seperti apa gitu? Sebenarnya sih fungsi dari self assessment itu adalah untuk memastikan bahwa kita punya kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan kan ya Bang ya. Nah sehingga kalau misalnya kita dari sejak awal sudah yakin, sebenarnya nanti hanya tinggal menggali informasi aja gitu kan. Dia hanya tinggal menggali informasi, oh posisi itu tuh nanti ngapain aja sih gitu kan.
Jadi, harusnya kalau kitanya sudah yakin dari sejak awal, sudah punya kualifikasi dan sudah tahulah intinya, harusnya proses seleksi yang dilakukan tuh nggak sulit sih, Bang, harusnya ya. Ya. Harusnya nggak sulit. Harusnya Harusnya nggak sulit karena sudah sudah riset dan riset sudah gitu ya. sudah self assessment tadi, harusnya sih, Nah, kalau sudah sesuai kemudian dengan kualifikasi. yang paling dipastikan sebelum mengikuti tes itu kan kita ada psikotes ya. Mhm mhm mhm. Jadi psikotes itu benar-benar harus mempersiapkan diri dengan baik. Contoh Betul. apa? Ini yang sering dilupakan ya. Ketika psikotes kan dia kan harus kontinu ya selama Iya, berapa mhm jam. mhm mhm. Kadang nggak Nggak sarapan atau nggak sarapan. makan gitu contohnya. Atau misalnya kalau, psikotesnya online, dia ada di tempat yang, internetnya nggak bagus, atau misalnya tempatnya nggak kondusif, sehingga dia ada distraksi Nah, gitu itu kan, juga itu jadi juga faktor ya. betul, Tapi kita betul. juga sebenarnya terkadang juga nggak hanya online, kita juga kadang-kadang melakukan Melakukan secara offline. offline. Kalau Jadi untuk itu teman-teman tolong dipantengin medsosnya kita. Jadi kita apa namanya teman-teman bisa tahu ya. Itu tadi untuk psikotes. ya, Nah untuk interview, nah ini yang sering disampaikan user ya. ya, Mungkin teman-teman ada sobat insan pama yang apa ketika mau interview udah belajar ya. ya, Tapi ketika interview terus blank. blank. Nah, Ritmi sebagai psikolog seperti apa kira-kira memberikan tips and trik ke sobat insan pama ketika menghadapi interview? Menghadapi interview. Ya sebenarnya sih ya, blank itu kan karena, sobat insan pama mungkin merasa cemas, khawatir gitu ya, karena ya wajar juga sih karena proses, seleksi itu kan proses penilaian ya. Jadi, Iya. ada apa ya namanya itu sesuatu yang normal ketika kita merasa, khawatir gitu. Bisa aja sih misalnya teman-teman sebelum memulai interview, latihan dulu mungkin ya di depan kaca gitu Iya, kan itu kan untuk, cara ngomong gitu klasik ya, kan, ngomong betul, depan kaca ya. betul Oke. betul. Jadi bisa aja sih itu untuk, apa namanya, berlatih lah untuk, apa namanya, berkomunikasi secara formal gitu ya dalam, Betul. proses interview. Selain tadi sih mempersiapkan diri, apa namanya, melakukan riset terhadap, posisi, terhadap kualifikasi diri dan sebagainya. Dan yang paling penting mungkin, tampilan selama interview juga ya, Bang, ya. Ya, Walaupun secara online mungkin secara pakaian dan tadi ya tempat itu disiapkan. appearance ya. Betul, karena itu, juga akan mempengaruhi, apa namanya, cara kita dalam, menyampaikan kualifikasi diri gitu ya. Ya. Jadi jangan sampai kita pakai baju yang nggak rapi gitu ya, atau misalnya tempatnya juga nggak kondusif, itu, biasanya nanti akan mendistraksi, proses interview. Sebenarnya kan kalau interview user itu kan yang banyak digali kan lebih kepada kompetensi ya. Kompetensi, Kalau tadi di betul, apa psikotes tadi kan potensi ya, potensi, profilnya kita ya, capture. mhm, Nah, kalau kompetensi yang penting teman-teman atau sobat insan pama persiapkan diri dengan baik, pelajari background kompetensi posisi yang tuju, seperti apa yang dibutuhkan, kemudian kita punya apa. ya, Nah, kita bisa sampaikan seperti apa kita ketika diberikan kesempatan untuk berada di posisi itu. Jadi pasti seputaran itu yang akan tanya user. Tinggal kita bagaimana meyakinkan user dengan apa namanya penyampaian kita, dengan profil kita, sehingga user bisa percaya gitu untuk kompetensi yang kita miliki. Nah terakhir nih, oke. ini juga menjadi banyak isu ya. Tingginya tingkat kegagalan kita di Oh medical check iya, up. betul, medical check up sebenarnya yang Iya, mengkhawatirkan itu ya di cukup kita ya. mungkin sekarang jadi sangat mengkhawatirkan ya? Mengkhawatirkan Iya. sekarang. Jadi deg-degan aja sih kita dari tim rekrutmen itu, kita udah dapet, kandidat-kandidat yang lolos, Yang pokoknya udah sampai lolos oke-oke akhirnya banget di ya? IC, sampai lolos interview user dan sebagainya, tapi banyak rontok di medical Medical check check up. up. Ya. Itu sangat meresahkan ya buat kita dari tim rekrutmen ya, Bang, ya. Iya, jadi tingkat Kelulusan ya? kelulusan kita di medical itu sekarang itu hanya range-nya 35 sampai 40%. Jadi kalau ada Kecil kecil. teman-teman sobat insan pama yang udah lulus sampai interview tingkat director in charge, itu maksimum rata-rata 3 atau 4. Jadi ini cukup
sangat mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan. Jadi kita juga kaget Ya. dalam 2-3 tahun ini tingkat justru yang paling banyak menggalang itu di medical check up. Iya, biasanya Dibandingkan di psikotes, di interview user ya. Kalau dulu tuh kalau orang udah MCU itu sepertinya tuh kayak udah pasti masuk gitu ya. Kalau Yes. orang udah MCU tuh, kalau sekarang itu kayaknya Malah tingkat kegagalan tertinggi ada tertinggi di di medical medical check up. check up, betul. Berarti ada yang harus disiapkan dong oleh Iya. Sobat Insan Pama Bang Jadi yang perlu sebelum disiapkan MCU. adalah diri secara fisik ya. Betul. Jadi mungkin ya, kita mungkin aja ya. Kita kan bukan dokter ya. Ya. Ya mungkin di lifestyle, kemudian di pola makan, kemudian olahraga mungkin ya olahraganya juga dirutinin. jarang. Ya, Sekarang betul. kan semenjak waktu COVID dulu ya. Ya. Jadi kita nggak bisa kemana-mana. Ya sekarang kan sudah nggak ada COVID. Artinya kita bisa berolahraga. Ya jadi jangan hanya banyak di depan layar atau pegang gadget gitu ya. Jadi juga harus menjaga fisik ya. Tolong makannya juga dijaga dengan baik dan juga dilatih fisiknya secara fisik. Betul. Dalam kalau Bapak Ibu guru kita menyatakan mensana in corpore sano. Jadi dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi pemeriksaannya lengkap ya. Pemeriksaannya lengkap yang kita cek, tapi bukan sulit sebenarnya. Jika kita mempersiapkan diri dengan baik. Betul. Oke, kayaknya cukup nih Bang ngobrol-ngobrolnya, udah sore juga udah ya. Lama ya. Oke, mungkin sebelum kita akhiri Bang, katanya tadi ada tagline nih untuk rekrutmennya Pama. Ya, kita punya tagline. Kita juga ada beberapa tahun ke depan juga ada launching, kalau istilahnya FVP ya. FVP. Employee Value Proposition. Brandingnya kita. Tapi itu next kita akan episode sampaikan, kali ya. Kita sampaikan nanti. Tunggu aja di medsos kita ya. Oke. Nah, kalau di rekrutmen kita punya tagline rekrutmen Pama, Hunting the Champions. Hunting the Champions. Jadi kita mencari the best talent yang sebenarnya mereka itu adalah orang-orang hebat ya. Sobat Insan Pama, jika ada pertanyaan-pertanyaan lagi nih, tadi ada banyak pertanyaan, silakan bisa bertanya di kita berkomunikasi melalui media sosial, nanti kita akan tampung. Jika ada waktu ke depan yang pas, nanti kita akan sampaikan juga ya. Oke, sebelum kita tutup, kita akan sampaikan apa tadi? Tagline kita sekali lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Rekrutmen Pama, Hunting the Champion.